Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Luciana, mahasiswi Akademi Keperawatan Yapis Ragen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kita harus menjauhi, mewaspadai virus corona. Sekarang kan kita lagi gemparnya, mengapa sih kita harus pakai masker, jaga jarak, ataupun harus menggunakan hand sanitizer untuk cuci tangan. Ada apa sih dengan virus corona? Seberapa jahat sih, seberapa bahaya sih virus corona itu? Jadi kalau kalian pengen tahu, jangan di skip dulu ya guys. Oke, halo guys. Tadi ya kita akan membahas apa sih virus corona itu, yang biasa kita sebut COVID-19, COVID-19. Jadi virus corona itu adalah virus yang menginfeksi pada saluran pernafasan, sehingga dapat menyebabkan gejala ringan, sedang, infeksi paru akut, dan bisa dapat menyebabkan kematian guys. Gitu. Virus corona itu tuh guys berasal dari kota Wuhan, Cina. Jadi ditemukan pada tahun 2019 akhir Desember. Jadi bisa dikatakan COVID-19 karena ditemukannya virus tersebut pada tahun 2019. Jadi guys, virus corona itu masih berkeluarga dengan SARS-CoV-2. Terus virus corona tersebut dapat menyerang siapa aja sih? Virus corona itu sebenarnya dapat menyerang semua kalangan, semua pihak. Tapi yang paling beresiko itu lansia. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya itu sudah sangat menurun. Kenapa? Karena faktor degeneratif, faktor penurunan daya fungsinya. Kemudian bayi, anak-anak, ibu hamil. Karena kan dia daya tahan tubuhnya juga, semua makanan otomatisnya kan juga terbagi menjadi dua, anak sama ibunya. Kemudian terus bagaimana penyebarannya, lewat mana aja sih? Yang pertama, misal kita itu terkena percikan dari bersinnya orang yang terkena virus corona, air matanya virus corona, ataupun itu jika orang pilek itu melerannya itu terkena kita dengan nggak sengaja maupun tidak sengaja, kita bisa terkena guys. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian yang kedua, memegang yang biasanya dipegang orang oleh banyak, yang sebelumnya sudah dipegang oleh orang yang terinfeksi virus corona. Misalnya kita memegang gagang pintu, terus pencetan lift, ataupun tembok yang sebelumnya kita tidak tahu sudah dipegang orang yang sudah terinfeksi corona atau belum. Kan fasilitas umum ya guys, gitu. Kemudian yang ketika kita tidak jaga jarak, jadi pas kerumunan itu guys, ada banyak orang, terus nggak tahu kan keringat orang itu ataupun kita kontak fisik berapa ya guys ya, itu pokoknya berkerumun, sehingga ini saja cairan yang keluar dari orang yang terkena virus corona itu terkena kita, sehingga kita bisa terinfeksi, tertular virus corona tersebut guys, gitu. Terus gejalanya apa sih kalau kita terkena virus corona? Satu, itu sesak nafas guys, sesak nafas, kemudian batuk kering, lalu demam guys. Demamnya itu 38 derajat ke atas. Kemudian juga sakit kepala, diare, itu yang lebih ketambahan aja. Kalau yang paling utama itu demam, batuk, sesak nafas gitu guys. Kemudian
kalau kita sudah terinfeksi virus corona tersebut tetapi masih dalam gejala ringan guys, itu pengobatannya gimana? Apa harus isolasi mandiri, harus rujukan ke rumah sakit besar? Kalau masih infeksi ringan sih guys, misalnya OTG, orang tidak bergejala, ataupun misal cuma panas doang atau sesak nafas doang gitu, paling pengobatannya itu sesuai dengan respon yang dirasakan pasien. Misalnya demam, ya kita kasih dengan penurun panas, antipiretik. Kemudian cairannya itu harus dijaga guys, yang terutama itu kan. Kemudian kalau sudah, tapi harus juga isolasi mandiri. Kalau sudah parah, biasanya petugas sudah akan menjemput terus dirujuk ke rumah sakit besar yang sudah menjadi rujukan pemerintah guys. Jadi guys, jangan takut dulu, jangan mikir kalau batuk sedikit, demam sedikit, corona, kemudian diare, cuma diare, sakit kepala, corona. Jangan setakut itu guys. Waspada boleh, tapi jangan setakut itu gitu guys. Jadi kita jangan menyimpulkan dengan segampang atau jarine gitu loh guys, jarine. Jadi ketika kita positif terkena corona itu juga mulai beberapa tahap guys, bukan dengan insting kita, jadi dengan tes apa gitu. Mau tahu? Kalau mau tahu, simak ini ya guys. Dan guys, kita bisa mencegahnya loh. Jadi jangan takut, waspadai dengan kita cara mencegah perilaku dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yakni apa saja pencegahannya? Satu, selalu cuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai sabun dengan air mengalir, terutama pada saat kalau kita berpergian dari tempat umum, misalnya dari pasar, dari rumah sakit, dari kantor, kayak gitu. Kayak kampus gini loh guys. Tuh kayak gini guys. Selalu cuci tangan sebelum masuk ruang kuliah. Untuk apa? Untuk menjaga rantai penyebaran virus corona guys. Yang ketiga, selalu pakai masker jika kita akan bepergian atau di tempat keramaian. Kayak gini guys. Terus jaga physical distancing guys, kayak gini, jalan berdua minimal jarak 1 meter guys. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, dan mencegah stres. Ya guys, itu vlog dari aku tentang virus corona. Ingat, jangan terlalu takut, tapi kalau waspada itu harus penting. Dengan apa? Dengan pencegahan protokol kesehatan yang sudah dijalankan pemerintah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya guys. Sukses selalu kita semua, sukses selalu perawat Indonesia. Just do care. Kula Mbak Menawi enten kelepatan, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.